Pengetahuan saya tentang persoalan kendeng hingga menjadi sebuah isu nasional. Dulu mungkin isu tentang rencana berdirian pabrik semen dan penambangannya, kita lakukan aksi di jalanan yang turun depan kantor bupati, kantor LBH, di dewan. Lihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, Mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini Ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Sekarang ini kalau buat orang tani, kalau musim kemarau itu tanaman kekurangan air, kalau musim hujan malah kelebihan air, terus tanaman tenggelam jadi gagal panen dan mengakibatkan kerugian para petani. Musim kering juga rugi karena kekurangan air, kalau musim hujan ya kelebihan air, jadi tanamannya tergenang air banjir. Secara menyeluruh di pegunungan Kendeng ya ada mungkin bilik-bilik sumur ada, cuma tidak banyak ya, berapa saja. Ya di situ kan, tapi setiap kekeringan ya pasti sumbernya semua pada tidak ada airnya, semua pasti pada kekurangan air bersih. Itu yang saya lihat tuh di daerah terutama di Sleneng, Dukuh Sleneng itu desa Larangan. Saya langsung terjun ke sana. Jadi dia punya itu sumber, ada sumber tapi nggak terlalu besar. Dia itu langsung dibikinkan penampungan. Nah, dari situ nanti kalau penampungnya itu lumayan besar, terus nanti dialirkan lagi ke penampung satunya lagi. Itu untuk yang penampung yang kedua ini untuk ke warga semua. Dan di situ digunakan semua untuk dalam arti mencuci, untuk makan, untuk
minum, untuk mandi dan semua peralatan untuk rumah tangga semua digunakan air dari situ. Itu yang saya lihat di sana. Tapi waktu itu ya waktu nggak musim kering, waktu musim ya ada hujan kadangkala, jadi masih ada airnya. Juga di desa lain ada, saya lihat sendiri di Keben sama di Dukuh Mabang. Dukuh Mabang itu ikut desa Sinomidodo. Ada bilik-bilik juga, bikin bilik-bilik untuk melihat debit air. Nanti yang mana yang ada airnya itu nanti dikasih selang, yang nanti dialirkan langsung ke penampungan juga, langsung ke tempat-tempat lain, ya, ke tempat-tempat rumah warga. Dan saya melihat di situ, jadi banyak warga yang daerah Kendeng itu fungsinya untuk memanfaatkan sumber airnya. Jadi orang itu sangat membutuhkan air dari pegunungan Kendeng di situ. Tangga karena di desa sini itu ada PAM, dari sana itu Dukun Celekek, itu biarpun bergiliran itu saya kira cukup, karena seperti saya sendiri di rumah itu punya sumur, tapi kalau musim kemarau anak saya sama di rumah semua itu kurang, saya mengambil dari PAM. Air PAM di sini itu dari pengeburan yang dibiayai oleh desa. Kalau pengairan untuk rumah-rumah kita mengandalkan itu pipa dari wilayah Pegading sana, ya dari sumber gitulah, sumber dipasang pralon. Di sini untuk sumur sendiri nggak ada yang punya, ya cuman mengandalkan sumber satu-satunya yang dari wilayah Pegading itu. Selama ini belum pernah Pak untuk dikirim tangki yang bantuan air bersih, itu belum pernah. Ya sebisa-bisa masyarakat sini lah, kalau misalnya sumber dari Pegading nggak mampu, nyari sumber lain kemudian disedot gitu. Air untuk kebutuhan sehari-hari memang mereka sangat kurang kalau musim kemarau. Jadi kalau musim kemarau mereka biasanya mengandalkan bantuan air bersih. Jadi itu juga terjadi lumayan lama lah. Mulai berkurang itu semenjak ya hutan yang sana itu rusak, mempengaruhi sumber itu ya, dari terutama yang di Gunung Pudak sana Pak. Ini ya untuk alur sumber ini pengairannya yang sebelah selatan ini pengairan ikut sumber berbulan, yang sumber juga dari bawah tanah tapi bukan dari samping gunung. Selain sini kan dari samping, kalau di bulan ini dari bawah ke atas. Ini mengaliri Desa Gading, Desa Tahunan sendiri, Desa Ngajaran, sampai Desa Bancang. Ini yang dari sumber air, sumber berbulan. Yang sumber semen, ini oleh pemerintah dibangun jaringan atau bendung atau waduk, itu waduk Pasemen, yang terkenalnya adalah Jaginah, Sambong Jaginah. Ini mengaliri dari Desa Gading, Desa Jinanten, Desa Merayun, Desa Joho, Desa Sale, Desa Ngajaran juga yang sebelah utara, termasuk di daerah Kebonharjo sampai mengalir ke daerah Jawa Timur. Ada jaringan lagi namanya Sambong Mundri, itu untuk pengairan di wilayah Bojonegoro, terutama Kecamatan Maro dan Senori. Setelah saya lihat musim kemarau panjang, kemarau mungkin apalagi kemarau panjang,
saya lihat di sini orang pada kewalahan karena apa? Sumber dari Pegunungan Kendeng ini sudah tidak ada lagi, sangat minim. Untuk kebutuhan memasak saja itu tidak cukup, apalagi buat mandi, buat ya ke WC itu udah nggak ada. Sehingga orang yang memang membutuhkan air dari bantuan donatur-donatur ataupun dari orang-orang lain yang bisa memberi bantuan air bersih. Tahun 2000 waktu saya masih agak kecil, tahun 80-an itu bisa ngambil air untuk air bersih ya, bisa mengambil air dari tetangga. Soalnya waktu itu tetangga kan masih banyak yang punya yang dikatakan sumur jobin gitu, bisa ngambil rame-rame. Paling ngambil itu kali yang sudah kering itu, yang tengahnya masih ada airnya sedikit, itu dicengkong gitu loh. Waktu itu namanya belik gitu. Nanti diambil di situ buat mandi, tapi kalau buat masak enggak gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak sumurnya yang sumur pompa, jadi cara minta itu nggak enak. Agak berkurangnya debit air dari sumur gitu. Dulu kemarau itu bisa mencukupi, sekarang tuh kalau kemarau itu istilahnya royoan lah sama air itu. Karena debitnya air itu nggak ada di Pegunungan Kendeng itu, sumber airnya itu sudah tidak mencukupi untuk mayoritas orang Pegunungan Kendeng yang hidup di situ. Kalau dulu itu waktu saya kecil, wah saya tuh nggak pernah mungkin merasakan kekeringan ya, karena di desa saya sendiri terutama Tambak Romo, apalagi yang dari Pegunungan Kendeng sampai ke desa saya itu sungai itu mengalir, jadi kita tuh berenang kemana-mana, kita berenang mencari ikan, semua tuh ada airnya, ada ikannya. Itu waktu kita kecil. Tapi sekarang ini, itu kita kesusahan di sungai aja tuh udah nggak ada air, apalagi musim kemarau itu sedikit saja tuh air udah kosong, nggak ada air. Dan juga di Pegunungan Kendeng juga kosong, airnya itu nggak ada, paling ada ya cuma bilik kecil tuh, ya itu ya udah kotor, nggak bisa dipergunakan. Kekeringan sekarang ya parah. Sepengetahuan saya sekolah itu kekeringan dari alas yang sudah gundul gitu. Nah makanya kenapa itu air sangat berkurang, sehingga dari Pegunungan Kendeng sampai ke desa-desa lain tuh nggak ada air, karena di gunung itu sudah nggak ada pohon karena sudah gundul. Berdampak banjir bandang. Kalau di sini banjir bandang itu sangat besar, hingga rumah-rumah itu sampai hilang. Nenek banjir tiap tahun pen wonten. Nek banjir niku. Jadi sebabnya banjir niki nggih gara-gara gundul niku tiap tahun mesti wonten korban wonten. Jadi kayaknya ada tren dalam kurun 3-5 tahunan ini sering terjadi banjir. Jadi kalau di wilayah Tegal Dowo ini nggak sampai tinggi banget, nggak. Jadi selama ini sepengetahuan saya, ketika terjadi banjir misalnya di daerah atas di Tegal Dowo sana, itu daerah-daerah bawah biasa-biasa aja selama ini. Jadi banjir yang terjadi di Tegal Dowo tidak ngefek untuk daerah bawah. Banjir disertai tanah longsor, termasuk pepohonan yang di atasnya masih ikut longsor. Ini terjadi jadi banjir, namanya banjir bandang. Saya tuh selama di sini 16 tahun nggak pernah terjadi banjir. Baru kemarin aja banjir. Kira-kira dari jalan itu 30 sentinan nih, setengah meteran nih. Masuk rumah saya itu, masuk warung saya itu 30
sekitar 30 cm. Padahal rumah saya udah tinggi nih. Penyebabnya itu apa ya? Kalau menurut saya itu penyebabnya hutannya gundul kalau menurut saya itu. Jatinya udah berkurang, nggak kayak dulu lagi. Terjadinya banyak erosi. Ketika air hujan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Air yang mengalir dari atas itu langsung menuju ke sungai dan membawa lumpur, sehingga sungai ini akan mengalami pendangkalan. Banjir sekarang tidak bisa diperkirakan. Kadang seperti di daerah saya sendiri, daerah Sunan Widodo itu kalau musim penghujan, rumah-rumah warga ini mungkin tenggelam hampir sampai 1 meteran. Ya, ada hujan lebat, nanti akhirnya ya banjir tidak terkendali, sangat deras, walaupun sebentar. Sekarang itu batu gunung, lumpur gunung turun ke bawah di tanah pemajikan atau tanah masyarakat. Kemarin itu Tambak Romo sangat parah karena diterjang banjir lumpur dari hutan. Kalau dulu saya waktu kecil pernah banjir, tapi airnya bersih. Waktu dulu airnya tuh bening, waktu saya kecil tuh, malah buat kecek, buat itu malah enak. Ya tahun-tahun kemarin itu kalau banjir itu airnya tuh air lumpur, jadi malah bikin masyarakat ini malah tambah kerja payah untuk membersihkan setelah banjir itu. Efeknya dampaknya kan banyak pohon yang berantakan, sampah-sampah yang di sungai atau apa semua justru itu malah limbah semua. Banjir waktu dulu sebelum tahun 2000 itu banjir di kali sering luber, tapi nggak sampai perkampungan, jarang sampai perkampungan. Soalnya rumah saya kan deket kali, jadi sering tahu, sering melihat kalau kali itu segitu. Tapi setelah tahun 2000, asal ada banjir sedikit dari gunung itu hujan, mesti sampai luber ke perkampungan. Terus lubernya itu lama, nggak cepet kayak tahun sebelum 2000. Kalau tahun sebelum 2000 itu kalau banjir cepet kering, tapi sekarang agak lama, surutnya itu lama. Jadi ya sering meninggalkan itu lumpur. Terus banjir yang ada di perkampungan itu kemarin itu pernah sampai 70 cm di rumah, masuk rumah. Kekeringan keringnya itu tidak bisa tuntas, ya meninggalkan lumpur itu sampai di atas mata kaki. Pernah terjadi malam hari waktu itu kemarin yang saya lihat sendiri itu dari jam 7 sampai jam 9, 7 malam. Perasaan nggak sampai rumah, oh banjir cuma segitu, tahu-taunya sampai ke rumah, masuk rumah gitu, jadi kaget. Banjir bandang di Sukolilo sangat besar. Selain banyak rumah yang roboh, banyak tanah yang longsor, dan juga banyak kerusakan yang dialami oleh masyarakat, banyak kehilangan lah. Jalan itu malah kayak jadi sungai. Kalau udah surut itu meninggalkan lumpur, sejenis lumpur tebalnya kira-kira itu di pinggiran jalan tuh nyampe segini, dan itu licin, berbahaya buat pengguna jalan. Saya sebagai warga Gunung Gendeng merasa sakit ketika melihat gunung pada gundul semua. Bukan cuma itu saja, sakit kami ditambah lagi maraknya penambangan liar. Itu pun belum cukup bagi kami warga Kedung Ginong. Saat ini malah ditambahi sakit lagi, ada tower sutet di atas pemukiman warga. Terus bagaimana ini?